Jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali lagi di Islam itu Indah. Di segmen sebelumnya kita sama-sama sudah menyaksikan penampilan dari Fatimah Zahra. Dan sekarang di segmen ini kita sama-sama akan menyaksikan penampilan dari anak yang juga luar biasa sekali. Masya Allah, masih ada dari Muhammad Munzir. Sekarang aku mau panggil Muhammad Munzir sini. Muhammad Munzir sini. Muhammad Munzir sini. Loh, Muhammad Munzir dianterin sama Ustadz Maulana. Jadi tadi malu-malu mau masuk, maka diajak Ustadz Maulana gini ya. Silakan ya. Silakan. Terima kasih Ustadz Maulana sudah menemani Muhammad Munzir. Muhammad Munzir, kamu sudah siap? Siap. Nah, oke, kalau gitu jamaah sama-sama yuk kita masuk lagi ke segmen kontes Da'iyah Cilik Islam itu Indah. Mau bawain tau siapa sih? Keutamaan menuntut ilmu di waktu kecil. Oh gitu. Kalau gitu mau mulai sekarang? Iya. Oke, langsung aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan tausiah tentang keutamaan menuntut ilmu di waktu kecil. Harap disimak ya. Iya. Saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak di buayan sampai ke liang lahat. Hadis ini menyuruh kita untuk menuntut ilmu dari belum punya gigi sampai gak punya gigi lagi. Dari masih bayi sampai jadi aki-aki dan nini-nini. Itu artinya seumur hidup kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Saya heran sekali dengan kids zaman now yang jauh di sana yang sudah kecanduan gadget. Susah sekali kalau disuruh ngaji. Kalau disuruh ngaji ada aja alasannya. Ngantuk lah, capek lah, mager lah. Pokoknya ada aja. Padahal ada 4 janji Allah untuk para penuntut ilmu. Apa saja? Pertama, Allah akan meninggikan derajatnya. Kedua, Allah akan berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketiga, Allah akan jamin rizkinya. Dan yang keempat, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah, begitu nikmatnya janji Allah untuk para penuntut ilmu. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita bersemangat untuk menuntut ilmu di waktu kecil. Mumpung belum sibuk, mumpung belum banyak pikiran, mumpung masih suci dari dosa, dan mumpung masih di usia emas. Insya Allah kita jadi lebih mudah dalam memahami ilmu. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang soleh dan solehah, berilmu dan bertakwa, cerdas dan berprestasi, serta dapat membangun negeri Indonesia yang kita cintai. Amin. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan barokah. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong buat yang di studio. Ada jutaan yang nonton. Masya Allah pada terkesima. Kamu tuh kids zaman now emangnya sekarang? Ya. Ya.
Kamu juga kids zaman now? Iya. Oke, kalau gitu kids zaman now mau dengerin komentar dari kids zaman old nggak? Kan dulu kan masih anak-anak. Dengerin, sini. Buat semuanya, ini tadi kan bagus banget. Siapa yang ngajarin? Umi dan Abi. Umi dan Abi. Gimana cara ngajarnya? Pakai gaya-gaya gitu juga? Maaf Iya. Ustadz, kayak boneka Susan ya? Kayaknya berdiri aja. Soalnya kan sepadan. Iya, ya. sepadan. Nah, Kayak buat temen kita ya. semua gini. Tadi kalau kita saksikan luar biasa. Jadi retorikanya bagus. Naik turun suaranya juga mantap banget. Iya. Dan powernya mantap sekali. Dah, sekarang kelas berapa sih, Monsieur? Kelas 2. Kelas 2. Masya Wow, Allah, kelas 2 udah SD. pinter. Jadi kalau lihat kematangan materinya luar biasa. Kalau materi kan kita tidak mungkin komentari ya, karena sudah aman Iya. dari emaknya, dari bapaknya. Tapi nanti kalau dikasih lagi materi sanggup. 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 Bisa. Nggak takut. Insya Allah. Tapi kalau berbicara tentang materi mata kulun lima ta'apulun, kita harus menyampaikan atas apa yang bisa kita lakukan. Nah, saya pertanyaan buat Munsir. Nah. Tantangan buat Munsir. Siap nggak? Siap nggak? Siap. 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 Kalau tantangannya gini, Ya. bagaimana cara melawan ngantuk? Heeh. Wudu. Cara ngelawan ngantuk gimana maksudnya? Kan anak-anak kan suka ngantuk. Praktek. Ya. Lagi belajar. Lagi Tunggu, belajar. sini. Sini, aku kasih meja. Duduk. Aku Oh, ada kasih mejanya, meja. ada kursinya, Nih. sini. Ayo. Cara Wow. ngelawan mantuk. Bukan mantu. Mantuk. Ngantuk. Ya. Ya, mulai Ya. duduk deh. Lagi belajar. Lagi Ayo, belajar. lagi nulis. Ayo. Tiba-tiba ngantuk. Ayo ngantuk. Hah? Oh, itu langsung tidur. Langsung tidur. Oh. Munsir, kalau ngantuk harus gimana? Jawab. Lagi belajar. 1. Kalau lagi belajar lalu ngantuk, apa yang Munsir lakukan? Jangan langsung tidur. Ya, jadi yang dilakukan adalah Cuci muka. cuci muka aja. Apalagi kalau lagi ngantuk bisa mengganti posisi atau berpindah tempat duduk. Mungkin kita ngantuk di kursi, mungkin pindah lagi di tempat yang lain. Ya, supaya ngantuknya hilang. Atau berdiri dulu, berdiri, kemudian baca ta'awuz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru duduk kembali. Dan bisa juga tuh yang dikatakan tadi Munsir, bisa langsung pergi cuci muka atau sekalian berudu. Ya, berudu. Jadi kalau ngantuk boleh mengganti posisi, boleh berdiri, baca basmalah, ta'awuz, duduk, kemudian bisa berudu atau melakukan aktivitas yang Munsir disukai. Biasanya apa kalau ngantuk? Supaya lebih semangat. Munsir lakukan apa? Apa? Push up. Olahraga. Olahraga. Gimana coba olahraganya? Olahraganya. 1, 2, 3 olahraga. Itu lagi apa tuh? Olahraga apa tuh? Lagi apa? Olahraga apa tuh? Lari di tempat ya. Lari di tempat. Lari di lari di tempat. tempat. Buat yang di rumah luar biasa loh. Dia usianya usia SD kelas 2. Ya. Bisa menjawab pertanyaan, langsung praktek. Langsung keren Langsung banget. praktek. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan Luar semuanya. biasa. Munsir, Masya Allah. mantap ya. Keren, Jadi yang paling Munsir. pertama itu jadi gitu. Jadi Ustadz, soal nomor 1 jawabannya apa Ustadz? ya sudah ya. Kayak lagi di sekolah ya Ustadz ya. Nggak tahu Tepuk jawabannya. tangan dulu buat Munsir, silakan. Terima kasih Munzir, Masya Allah Munzir. Sini temenin, ini aku taruh dulu deh mejanya. Takutnya Ya. nanti kamu duduk ngantuk lagi di sini. Sini, Sambil sini, aku sini. mau nanya sama Ustadz Ya, Sian. sini. Karena kan anak sekecil ini Masya Allah kelas 2 SD boleh? Ini kalau mau diambil silakan. Malu-malu, silakan nih mukanya nih. Ada mukanya tuh kayak gitu tuh. Anak kelas 2 SD udah Masya Allah pintar banget belajar agama. Nggak semua orang tua mungkin concern untuk itu kan ya Ustadz Syam ya. Ada orang tua yang lebih mikirin pendidikan formal anak aja, pengetahuan umum aja gitu kan. Gimana sih supaya orang tua ini istiqomah gitu mendidik agama kepada anaknya dari usia sejak dini gitu loh Ustadz Syam. Baik, Mohon bismillahirrahmanirrahim. jawabannya Ustadz. Baik guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sini Munzir, Masya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita seusia beliau ini udah bisa kayak tadi. Iya. Kata beliau loh. Masya Allah. Ya, beliau membawakan hadis, beliau membawakan
ungkapan, beliau membawakan daripada keutamaan ilmu, Masya Allah. Jadi suatu ketika ada seorang ibu yang luar biasa bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini tinggalnya di Yathrib di Madinah. Mendengar kabar baginda Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka tanpa pikir panjang Ummu Sulaim langsung mendatangi Nabi SAW sambil membawa anaknya berusia 10 tahun. Umur Munzir berapa? 8. 8 tahun, anggaplah. Ceritanya 10 tahun ceritanya ya. 10 tahun. Coba belajar dari Jadi anak 10 Ummu tahun. Sulaim radhiyallahu ta'ala anha itu mendengar kabar Nabi SAW datang dari Makkah hijrah ke Madinah. Maka Ummu Sulaim tidak pikir panjang, langsung dia gandeng anaknya bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini saya punya anak namanya Anas. Bapaknya namanya Malik. Nama anak saya Anas bin Malik ya Rasulullah. Maka hari ini engkau datang ke Madinah ini, maka hari ini pula kuserahkan anakku ini usianya 10 tahun, terserah engkau ya Rasulullah mau diapain, yang penting selalu bersamamu. Subhanallah. Jadi Ummu Sulaim tahu bagaimanapun saya mendidik anakku di rumah tidak akan pernah berhasil kalau saya tidak memberikannya lingkungan yang terbaik. Maka ketika Ummu Sulaim memberikan Sayyidina Anas bin Malik kepada baginda Nabi SAW, maka pada saat itu pula Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan Nabi SAW hingga berusia 20 tahun. Jadi 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan baginda Nabi SAW, lalu Nabi SAW ila rafiqil a'la. Wafat Nabi SAW, maka Sayyidina Anas bin Malik ada mengecap 10 tahun bersama dengan baginda Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara orang tua untuk istiqomah mendidik anak, tentu saja selain daripada mengisinya dari dalam rumah, tentu saja juga memberikan lingkungan yang terbaik untuk anak tersebut. Yang kedua, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Selain membawa Sayyidina Anas bin Malik bertemu dengan baginda Nabi SAW, ditempelkan dengan baginda Nabi SAW, Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka doakanlah anakku ini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memegang daripada dada daripada Sayyidina Anas bin Malik, lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya, dan masukkan ia ke dalam surga. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain. Maka apa yang terjadi? Sayyidina Anas bin Malik menjadi orang yang dibanyakkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah banyak kebun kurma, tapi satu-satunya kebun kurma yang 2 kali dalam setahun panen hanya kebunnya Sayyidina Anas bin Malik. Berkah doanya baginda Nabi SAW. Yang kedua, apa yang didapatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dari kebun kurmanya? Tercium bau misk, bau parfum yang luar biasa. Karena doanya baginda Nabi SAW. Ini memberikan pelajaran bagi kita, ternyata bukan hanya memberikan pendidikan terbaik kepada anak, bukan hanya mendekatkan dia dengan orang-orang yang mulia, tapi juga meminta doa dari orang-orang yang berilmu, para ahlu dzikir. Jadi dimintain doa gitu, bukan mintain foto. Subhanallah. Kita kan kadang-kadang kalau ada ulama datang, kadang-kadang Ustaz fotoin dulu, aku foto dulu, mintain doa. Kalau orang-orang dulu itu bawa air, sampai bawa air, subhanallah. Ustaz tolong doain, Ustaz tolong doain kepada kiai-kiai kita, para habaib kita. Kita minta kasih air, Habib, kiai minta tolong doain anak saya, maka didoain. Seperti Ummu Sulaim, cara beliau mendidik anaknya agar anaknya menjadi anak yang baik, memberikan lingkungan yang terbaik, dan meminta doa dari orang-orang soleh. Gitu, Sekarang Munzir ada yang ini Munzir. wah Munzir. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak sama Ustadz Syam? Ayo. Sini bisikin aku kalau malu sini. Enggak. Enggak. Harusnya iya. Tadi kan mau nanya malu-malu. Gimana caranya? Gimana? Gimana caranya menuntut ilmu? Bagaimana caranya menuntut ilmu sudah dijawab sama Munzir tadi. Ya, menghilangkan Supaya apa? Menghilangkan malas dalam menuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Munzir pernah malas nggak kalau disuruh latihan sama Abi sama Umi? Munzir hafalin ini, pernah malas nggak? Pernah sih aku. Oh nggak pernah. Oh ini Sony. Munzir. Kalau Munzir katanya nggak pernah Munzir nggak malas. Nggak pernah malas. banget. waktu itu main disuruh belajar nggak mau. Pernah kan? Kok Ustadz tahu? Nggak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz yang ngajak main ya. Jadi para sahabat Nabi ini berkaitan dengan bulan puasa, bulan Ramadan. Sahabat Nabi SAW ketika datang perintah puasa, anak-anak mereka pun diikutkan untuk latihan. Iya. Kadang anak-anak ini juga malas gitu, namanya anak kecil gitu ya. Maka para sahabat Nabi membuatkan mainan kepada mereka. Artinya ada reward.
Ya. Ada reward kepada anak-anak yang sudah rajin belajar gitu ya. Seperti kami waktu menghafal Al-Qur'an, kadang-kala dikasih target kalau udah sampai 10 juz Bapak beliin ini, kalau udah sampai 20 juz Bapak beliin ini, kalau udah selesai 30 juz Bapak kasih ini. Jadi ada reward terhadap anak-anak kita karena patut banget diapresiasi. Orang kalau jangan sampai dia merasa bahwa aduh percuma saya belajar agama, tidak ada hadiahnya juga. Mending saya latihan yang ini, mending saya belajar yang ini karena daripada saya belajar ini nggak ada hadiahnya, subhanallah. Jadi reward itu adalah bukan membuat anak malas, tidak, tapi bentuk penghargaan daripada orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian bagaimana caranya mengatasi malas, wabil khusus untuk kita ini, yakni ketahui keutamaan ilmu. Tadi subhanallah setelah disampaikan sama Munzir, ada rasa semangat dalam diri kita. Dan saya rasa jamaah juga merasakannya. Betul. Ketika beliau menyampaikan apa tadi keutamaan ilmu, yang pertama, Allah angkat derajatnya. Yang 4 itu tuh, yang 4 tadi kamu bilang itu tuh. Allah angkat derajatnya. Yang kedua, Allah akan berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukankah ini yang selalu kita minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada prakteknya agar dapat kebaikan dunia dan akhirat, ternyata menuntut ilmu jalannya. Kemudian apa yang ketiga, Nak? Yang ketiga apa? Allah akan jamin rezekinya. Allah Masya akan Allah. jamin rezekinya, subhanallah. Tentu saja rezeki orang yang berilmu dan yang tidak berilmu tentu saja ada perbedaannya. Ketika seseorang punya ilmunya, mereka tidak terlalu capek dalam mencari rezekinya. Allah sudah jaminkan. Dan yang keempat, Allah akan Mudahkan jalan menuju surga. menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu keutamaannya, insya Allah akan membuat kita lebih semangat lagi dalam menuntut Aku ilmu. tuh kalau ngeliat anak-anak ini Masya Allah pintar-pintar banget ya. Jadi penasaran nih kira-kira peserta selanjutnya ini mau ngebawain tema apa ya. Jamaah juga pasti kan penasaran Waduh, banget Masya kan. Allah. Kalau gitu nanti kita akan saksikan setelah yang satu ini. Sekarang kita lihat dulu penampilan dari Azam. Silakan Azam. Salam Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu